Baik, teman-teman sekalian, kita langsung saja membahas soal satu persatu. Soal yang pertama, pernyataan berikut yang merupakan fenomena pembelajaran abad 21 yang menyebabkan era disrupsi pendidikan adalah. Jawabannya adalah berkembangnya masif online open course. Nah, di sini teman-teman sekalian kata kuncinya teman-teman harus paham apa itu disrupsi. Disrupsi itu artinya sebuah strategi dalam dunia bisnis yang merusak pasar lama menggunakan strategi-strategi terbarukan. Jadi, dalam dunia pendidikan, fenomena disrupsi juga bisa terjadi. Ada hal-hal atau komponen yang tadinya bisa dikerjakan oleh manusia, namun dengan kemajuan teknologi saat ini sudah bisa tergantikan oleh teknologi yang bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Selanjutnya soal nomor 2. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya. Jawaban yang benar adalah menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Di sini kata kuncinya pada pembelajaran abad 21. Kemudian di sini untuk jawaban option D ini, kenapa ini yang menjadi jawaban benar? Karena ada keterampilan belajar. Ini melebihi dari hanya sekedar penguasaan materi. Jika kita bandingkan di option A, kemudian materi pembelajaran, kemudian aplikasi komputer kontemporer di option C, dan di option E, lagi-lagi materi pembelajaran. Keterampilan belajar menjadi fokus utama di abad 21. Jadi skill, jadi kompetensi yang menjadi tujuan utama. Soal nomor 3, generasi Z memiliki rentang perhatian yang pendek. Manakah pernyataan berikut mencerminkan strategi paling tepat untuk melayani generasi Z? Jawaban yang benar adalah mengemas materi ke dalam topik-topik kecil. Nah, di sini teman-teman sekalian harus paham karakteristik dari generasi Z. Generasi Z ini adalah generasi yang selalu menginginkan serba cepat. Bahkan ada sebuah artikel yang menyebutkan bahwa nama lain generasi Z ini adalah generasi micin, saking menginginkan cepatnya segala sesuatu itu. Nah, baiknya jika berhadapan dengan generasi Z ketika mengemas materi, kemaslah materi ke dalam topik-topik kecil. Semakin kecil, semakin detail, semakin rigid, maka akan semakin baik bagi generasi Z. Soal nomor 4. Berikut ini merupakan ciri generasi Z yang berkaitan dengan preferensi belajarnya adalah, boleh dilihat-lihat teman-teman sekalian optionnya, dan option yang benar adalah menyukai komunikasi berbasis visual, ya. Contohnya gambar, infografis, dan lain sebagainya. Nomor 5, guru perlu memastikan desain pembelajaran yang dimediasi teknologi merupakan keputusan pedagogis. Alasan paling masuk akal terkait pernyataan di atas adalah, jawaban yang benar adalah pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. Kenapa tidak A? Teknologi telah menggantikan peran guru di semua aspek pembelajaran. Salah. Guru sepenuhnya terbantu oleh peran teknologi abad 21 yang canggih. Nggak sepenuhnya juga ya. Kemudian pembelajaran yang dimediasi teknologi harus dilengkapi kelas konvensional. Peserta didik dapat belajar mandiri meskipun tanpa kehadiran seorang guru. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah pembelajaran abad 21 memerlukan prinsip-prinsip pembelajaran. Soal nomor 6, dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada. Jawaban yang benar adalah strategi pembelajaran. 7. Standar ketuntasan minimal belajar atau SKMB ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini. Jawaban yang benar adalah E. Intake siswa, tingkat kesulitan, dan sarana. Soal nomor 8. Jenis-jenis pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Jawaban yang benar adalah fakta, konsep, prinsip, definisi, aksioma. Soal nomor 9. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada rumusan.
Jawabannya adalah kompetensi dasar. Soal nomor 10. Di bawah ini merupakan pengidentifikasian materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang pertama, potensi peserta didik, karakteristik mata pelajaran, relevansi dengan karakteristik daerah. Yang kedua, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang keempat, kemampuan guru dan ketersediaan referensi. Yang kelima, relevansi dengan kebutuhan peserta didik, kebutuhan lingkungan, dan alokasi waktu. Dan yang keenam, dana yang tersedia. Nah, pertanyaannya, dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang diampu, guru harus memperhatikan antara lain nomor. Jawabannya 2, 3, 5, 6. Apa itu? Yang kedua, tingkat perkembangan fisik intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Kemudian, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Kemudian yang kelima, relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan, dan alokasi waktu. Dan yang keenam, dana yang tersedia. Jadi jawabannya adalah 2, 3, 5, 6. Baik teman-teman sekalian, cukup dulu untuk latihan soal tes substantif di part 2 ini. Kita akan lanjutkan lagi latihan soal tes substantif di part 3. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.